Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Ayah juga. Ini sore-sore kita coba untuk jalan-jalan khusus untuk ngebuat ini ya, semacam kayak obrolan. Karena kan selama ini kan ada ini ya, apa namanya? Kemarin itu ada orang yang buat satu dokumenter lah. Jadi short dokumenter gitu. Atau bukan dokumenter kali ya, tapi sekedar opini singkat yang kemudian berisi ada seolah-olah gini. Apakah anak kecil yang dijilbabin sejak awal itu, yang nutup aurat sejak awal itu adalah kepaksa? Karena mereka bilang anak kecil yang sejak dini berjilbab itu atau berhijab atau berkerudung itu nggak pas. Kenapa? Kayaknya itu adalah sebuah pemaksaan terhadap anak-anak. Yang kata mereka harusnya nggak gitu karena anak-anak punya kebebasan. Anak-anak itu kayak punya, ya harusnya nggak gitu dong. Mereka masih kecil, mereka masih belum tahu apa-apa, harusnya dibebasin aja. Gak usah dipaksa-paksa gitu. Terus ada orang yang katanya sih tesisnya itu adalah tentang jilbab. Tapi bilang harusnya nggak gitu karena nanti mereka bilang karena nanti katanya anak-anak ini akan merasa berbeda daripada yang lain dan akhirnya mungkin meremehkan yang lain. Kira-kira menurut Umi gimana? Sebelumnya Abi mau tanya dulu ya, Ayah kerudungan dari kapan? Nggak tahu, jawaban terlegend. Berarti Ayah sudah kerudungan selama dia ingat gitu ya, Ayah? Selama dari kamu udah ya? Berpikir, udah ingat, dari kamu dulu udah pakai ya? Kamu ngerasa nggak bahwa udah kerudungan kapan gitu? Nggak tahu ya? Berarti dari kecil Ayah udah kerudungan ya? Sekarang Ayah udah berapa tahun? 7 tahun. Ayah sudah 7 tahun. Kapan sih Umi Ayah pertama kali dikerudungin? Ketika paling tidak ketika kepalanya udah tegak ya. Ketika palanya udah bisa tegak. Udah 6 bulanan lah ya. 6 bulanan palanya udah tegak, kita udah coba untuk kerudungin. Pertanyaannya, kalau Umi dulu pas masih kecil itu kerudungan nggak? Enggak. Kapan Umi kerudungan? Ketika kuliah. Apa yang Umi rasa pas kerudungan? Pas kerudungan tuh rasanya ya ada sesuatu yang tenang, karena sebelum kerudung rasanya kepingin banget dalam Ya. hati nurani yang dalam tuh kepingin banget. Hati nurani itu siapa Om? Hati nurani dari dalam nggak kelihatan gitu. Jadi udah Oke. kepingin banget, cuman kok kayaknya belum dapat dukungan gitu. Ya, oke. Dari kecil udah ada yang ngasih tahu Umi belum tentang kerudung? Nggak ada. Nggak ada yang ngasih Nggak tahu. Pas Umi tahu bahwa kerudungan tuh wajib, kira-kira gimana? Taunya itu kayak sebatas ketika pengajian. Oke. Terus ya ketika mungkin mau sholat kena gitu ya. Tapi selebihnya nggak tahu sama sekali kalau itu wajib. Nggak ada yang Oke. ngasih tahu, nggak tahu kenapa gitu. Oke. Ayah tahu nggak kalau kerudung tuh wajib? Tahu. Taunya dari siapa? Nggak tahu. Dari Umi Taunya ya? dari Abi dan Umi ya? Jadi Abi dan Umi ya. Abi dan Umi yang ngasih tahu. Kalau Ayah pakai kerudung enak nggak? Enak. Kepaksa nggak ya? Kalau ngelihat orang-orang lain yang nggak kerudung gimana? Kalau nenek kerudungan, nenek itu panggilan untuk nenek ya, maksudnya ibu saya. Nenek kerudungan nggak? Kenapa nenek nggak kerudungan? Karena bukan orang Muslim. Boleh nggak kalau bukan orang Muslim nggak kerudungan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, tapi kan kalau nenek nggak kerudungan kan? Karena bukan muslim ya. Nggak apa-apa, mereka udah kita ajarin kalau bukan muslim ya nggak apa-apa, nggak kerudungan. Jadi artinya bukan berarti mereka nggak menerima keberadaan orang lain yang nggak kerudungan atau cuma menganggap bahwa kerudungan itu adalah yang paling benar sendiri. Enggak, artinya tetap bisa menerima keberadaan orang lain. Nah tapi yang paling penting, Umi kenapa Umi ngerudungin Ayah dari umur 6 tahun? 6 bulan. 6 bulan? Iya. Kalau dari saya pribadi memang memilih ya, Umi sama Abi ya, memilih untuk membiasakan anak dari kecil, walaupun memang belum wajib. Iya. Nah, cuman dalam hal kenapa sih dari kecil udah dibiasain, kan Ayah baru 7 tahun dan belum balik dan nggak wajib, tapi kita sebisa mungkin sehari-hari di rumah, kemudian juga di dunia sosial media itu tidak pernah menampakkan auratnya dia. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu nih nemenin dia sampai kapan. Jadi ketika kita nanti meninggalkan dia duluan, kan kita nggak tahu tuh kapan kita meninggalkan dia. Makanya kita sebisa mungkin dari sekarang itu sudah membiasakan hal-hal yang
wajib ya untuk dia nanti ketika sudah balik. Ya, catat baik-baik. Kita nggak tahu kita nemenin dia sampai kapan. Yang berikutnya adalah ada orang-orang yang ngajarin dari kecil aja, belum tentu ketika gede dia mau ya. Iya. Belum tentu ketika dia gede dia bisa untuk sesuai dengan keinginan kita. Apalagi yang nggak diajarin. Tapi problemnya bukan masalah itu sih. Tapi gini problemnya, nggak ada manusia yang netral. Nggak ada manusia yang netral. Manusia tuh kayak tanah. Kalau teman-teman pernah lihat tanah itu ya kalau ditanemin bunga maka tumbuhnya bunga. Tapi walaupun tumbuh bunga masih tetap tumbuh rumput. Tapi kalau seandainya tanah itu nggak kita tanemin sama sekali, maka yang tumbuh adalah rumput. Manusia juga sama. Manusia itu diajarin pasti tetap ada keburukannya, walaupun dia sudah belajar yang baik, yang benar, yang bagus. Apalagi kalau tidak diajarin. Sama aja kayak gini. Ngapain sih dari kecil orang sudah diajak pergi ke sekolah? Kan harusnya kan belum bisa belajar dengan efektif dan efisien. Ngapain masuk playgroup? Ngapain masuk SD? Nanti aja kalau lagi perlu untuk belajar komputer baru belajar komputer. Kalau lagi perlu marketing baru belajar marketing. Ini adalah pemahaman yang sama sekali salah. Kenapa? Karena yang namanya hasil itu tidak instan. Karena itu pembelajaran juga tidak ada yang instan. Karena itulah juga pelatihan itu nggak ada yang instan. Namanya habits itu ya dari kecil. Namanya habits itu ya dari awal. Kalau dari awal dia tidak dibiasakan ya dia nggak tahu jati dirinya sebagai seorang muslim, jati dirinya sebagai seorang muslimah, jati dirinya sebagai seorang yang punya aturan, yang taat pada Allah. Itu harus dari kecil memang ditanamkan. Kalau ayah gedenya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter yang apa ya? Dokter apa ya? Dokter apa Ya? kemarin ayah bilang? Dokter apa? Oh nggak tahu. Dokter yang? Dokter gigi ya? Dokter gigi ya? Kalau hafiz Quran pengen nggak ya? Pengen jadi dokter, pengen jadi hafiz Quran. Dan itu adalah identitas. Kerudung adalah identitas. Syahadat juga adalah identitas. Sholat adalah identitas. Apakah gara-gara kita mempertahankan kata orang lain, wah ini kayaknya pemaksaan, ini kayaknya bertentangan dengan hak asasi manusia, memperlambat tumbuh kembang anak atau mengganggu pembentukan citra diri pada anak, lantas kita nggak ngajarin. Justru pembentukan citra diri itu memang harus dari kecil. Maka ketika ada psikolog yang mengatakan gimana ya, kerudung ini kan dimulai ketika pas SD dan SMP ya, itu penting banget bagi pembentukan citra diri anak, maka harusnya jangan dikerudungin. Kebalik, justru karena sangat penting, karena itu adalah waktu-waktu pembentukan citra diri anak, maka harus dikerudungin. Nah kalau dia nggak dikerudungin ya, citra diri yang terbentuk citra diri apa? Seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau misalnya dia tidak baik ya buruk. Kalau tanah tidak ditanemin tanaman yang baik ya akan tumbuh tanaman yang buruk. Makanya kita perlu untuk ngajarin anak-anak kita dari kecil. Artinya kalau kita nggak nanemin mereka dengan citra Islam, identitas Islam, maka nanti dia akan ditanemin oleh orang yang lain dengan citra-citra orang lain yang belum tentu saja pada bapak dan ibunya. Dan ada satu lagi yang penting yang perlu kita tanyain sama Ummu Alilah. Mendidik anak itu kewajiban siapa sih, Dik? Kewajiban kita lah. Kewajiban orang tua. Kenapa kewajiban orang tua? Karena anak belum bisa didik dirinya sendiri, ya nggak sih? Berarti mendidik anak itu adalah kewajibannya orang tua. Kita mengajari anak-anak kita dari kecil perkara-perkara yang baik, tidak syirik pada Allah, hanya menyembah pada Tuhan, yaitu adalah Allah yang satu-satunya, tidak pada yang lain. Karena kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Karena kita bakal ditanyai oleh Allah nanti apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita. Jadi ini bukan masalah dia yang ditanya, tapi orang tuanya yang ditanya, gitu loh maksudnya. Jadi artinya ya gimana ya, kalau ada orang bilang wah itu adalah pengekangan hak asasi manusia, kecil-kecil udah dikerudungin, itulah yang nanti akan ditanya oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat perkara wajib, tutup aurat perkara wajib, zakat perkara wajib, puasa perkara wajib, maka itu nanti akan ditanya. Andaikan suatu saat nanti Anda mau beralasan apapun, psikologi apapun, tayangan apapun, dengan alasan apapun, walaupun skripsi Anda tentang jilbab tapi Anda tidak berjilbab, skripsi Anda tentang tutup aurat tapi Anda tidak tutup aurat, skripsi Anda tentang sholat tapi Anda tidak sholat, Anda tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita semua di sini sedang mempersiapkan bagaimana cara bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah salah satunya dengan dititipin anak kita yang pastinya kita akan, ya kita sayang di dunia juga kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau ayah ada nggak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman ayah yang kerudungan dari kecil? Ayah mau ngomong apa? Nggak ada ya. Kalau ayah sama orang yang kerudungan dari kecil senang nggak? Tapi kalau sama yang nggak kerudungan tetap mau main? Mau dong ya. Mau nggak main? Mau tetap. Jadi nggak ada masalah. Islam tuh toleran banget, dan kita tidak menjudge orang bahwa yang kerudungan lebih baik daripada yang nggak kerudungan, tidak. Tapi yang jelas yang kerudungan berusaha lebih taat kepada Allah. Itu aja yang kita kemudian tanamin pada anak-anak kita. Jadi tetap yuk berhijab, ajarin anak-anak kita menutup aurat sejak dini. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kapan Allah memberikan kita waktu untuk bisa mendidik anak-anak kita. Bisa jadi besok kita sudah nggak ketemu mereka lagi, bisa jadi mereka yang besok sudah nggak ketemu kita lagi. Dan setiap jiwa, setiap orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak yang dididik oleh dia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ayo boleh main. Boleh main? Nih. Main dulu, nanti kita ke tempat potong rambut. Foto berdua deh, Bi, sama Ayah, Bi.